kita biar ngambil stok banyak Kanca apa kayak nanti aku sambil ngobrol beratnya. Jadi Kanca ngapain? Kanca nanya after lebaran. After lebaran. Iya. Oke, berarti pengerjaannya pun tidak terlalu ngebut ya. Kan bisa dibilang nih tinggal berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan iya. lagi. Itu memenuhi target Kanca nggak sih untuk sampai bisa itu? Oh atau iya, justru sangat bisa sih gitu. Jadi untuk yang lagi sekarang depan Rensi, aku udah lewat deh, udah kayak pecah telur. Aduh, benar-benar kerjain Asanti. Iya. Kenal nggak sih kalian karakter Asanti itu? Maunya perfect ya Kanca? Sangat ya? Sangat. Oh, kan? Yang dedekkan si Rensi ya sekarang 3 April. Hei, bukan 3 April. Itu 3 April itu si Vera. Oh, Veranya. Kalau Rensi itu dia di... Oh, Kenapa seperti itu? Mungkin saya punya trik sendiri ya. Gini, ketika kita fitting mentah, terkadang mereka juga masih kayak belum ada gambaran pasti baju saya itu seperti apa nih jadinya, mewahnya gitu ya. Dan ketika sudah diproses payet, biasanya itu baju yang fitting pertama ke proses payet selanjutnya itu ada menyusut gitu. Karena ada tarikan-tarikan benang sehingga size itu bisa mengecil gitu ya. Jadi biasanya saya mencari amannya, ya udah sudah 75%. Ketika 75% itu mereka juga sudah melihat gambarannya seperti apa, detailnya gitu. Jadi sudah jelas gitu bajunya. Oke. Cukup. Oke. Kanca. Udah selesai wawancara. Kanca nanti boleh tahu alurnya nanti seperti apa sih? Iya, pertama sih dari Ivan ya. Ivan itu ada keinginan nanti di wedding day-nya dia mau mengusung tema tradisional. Tradisionalnya lebih ke Melayu. Ke Melayu ya. Iya. Oke. Dari sisi Ivannya sendiri atau dari sisi Citranya yang Melayu? Ivan. Sorry, mereka kedua-duanya Melayu. Oh, justru memang kedua-duanya Iya, Melayu. kedua-duanya mereka itu dari Pontianak. Dari Pontianak. Iya. Sama-sama dari ini yang daerah yang sama ya. Iya, daerah misalnya. yang sama gitu. Dan memang kayaknya Ivan kepengen di acara mereka itu ada tradisi Melayu yang sangat kuat nanti mereka ingin tampilkan. Oke. Udah sejauh mana sih Kanca obrolannya? Iya, sebenarnya ketemu mereka itu baru sekali. Tapi sudah banyak yang kita omongin, mulai dari pertama saya menanyakan ke mereka pengennya konsepnya seperti apa, yang tadi itu Melayu, Ivan pengen Melayu. Terus karena Monikanya juga memang dari daerah yang sama, akhirnya mereka sepakat ya udah Melayu gitu. Nah, terus Melayunya itu saya tanya mau di akad apa di resepsi gitu. Ivannya bilang kedua-duanya sih kepengenan Melayu. Dua-duanya Iya. di akad dan begitu pun di resepsi. Cuman yang menjadi pemikiran awal tuh mereka ya Melayunya itu yang mau tradisional banget apakah di resepsi atau di akad gitu. Setelah mereka pertimbangkan diskusi-diskusi sama aku juga, dan akhirnya keputusannya untuk yang tradisional pakemnya mau di resepsi. Mau di resepsi. Iya. Oke. Apa sih tingkat kesulitannya ketika kita khususnya sekarang calon mempelai ini lebih mengusung budaya dan tradisi gitu kan. Beda sama yang mempelai yang modern. Apa tingkat kesulitannya Kanca? Sebenarnya kalau bagi saya justru saya lebih mudah mengerjakan kalau konsep tradisional gitu. Karena udah ada pakemnya, udah ada gambarannya gitu ya. Tinggal bagaimana si selera pengantinnya, apakah dia mau yang tradisional pakem, apakah dia yang mau modifikasi, tapi paling tidak acuannya udah ada gitu. Kalau modern kan sangat meluas gitu. Konsepnya belum ada gambaran pasti gitu ya. Kita harus banyak diskusi gitu. Jadi apa yang mau ditonjolkan, desainnya, warnanya, detailnya gitu. Tapi kalau tradisional kan paling sudah ada pakem-pakemnya gitu. Tinggal kita kembangkan apakah mau tradisional pakem atau mau modifikasi gitu. Nah, mereka milih modifikasi. Modifikasi. Jadi tetap konsepnya siluetnya tradisional, tetapi pemilihan bahan, warna, detail gitu, sentuhan desainnya mungkin itu lebih modern. Oke. Rencana membuat
mempelainya saja atau justru keluarganya juga Kanca juga yang Sampai mempersiapkan saat ini yang kita omongin kemarin hanya pengantinnya. pengantinnya? Iya, gitu. Oke. Yang paling sulit apa sih Kanca ketika mengusung adat Melayu ini yang saat ini yang Kanca kejar? Tingkat kesulitan ya. Mm-mm. Karena nggak ada sih tingkat kesulitan, karena pada dasarnya setiap mengerjakan busana pengantin itu tingkat kesulitannya pasti ada, dan itu sudah menjadi tantangan kita sehari-hari di sini gitu. Apa kabarnya Aurel, saya mengerjakan hanya dalam waktu 10 hari untuk semua yang mereka pakai kemarin. Jadi udah ini ya, bisa dibilang masa-masa itu udah bisa dilampauin ya, bisa dilampauin. Iya, karena semua pengantin yang kita pegang itu pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Nah, karena sudah segitu banyaknya kita nanganin, selera dan keinginan itu pasti kita udah siap gitu. Nah, Kanca, apa namanya, kan abis Lebaran ya acaranya, Iya. Ivan. Nah, kalau boleh tahu sudah ditentukan belum sih tanggal dan di mana nanti Kanca bekerja sama dengan mana gitu? Untuk tanggal dan tempat itu masih tentatif. Belum. Kemarin juga sih, di mana sih tempatnya, karena kadang-kadang bagi saya itu ketika saya mendesain busana pengantin, saya juga harus tahu venue-nya di mana gitu ya. Nanti kita buat baju terlalu grande, ternyata tempatnya kecil gitu kan, nggak sesuai juga gitu. Jadi ya tempatnya kemarin belum fix. Sempat ada bocoran Kanca di mana gitu? Seperti yang Kanca bilang kan harus melihat venue-nya juga kan ketika membuat baju. Mana ya? Yang di Andara itu mereka juga kemarin Cocok ya? Dia tahu belum yang venue di Andara tuh ya. Nah itu kemarin sih melihat udah melihat ke sana, cuman nggak tahu ya mereka dapat tanggal yang Di tanggalnya di gedung itu ya Kanca. Mungkin ada gambaran. Oke. Konsep Melayu nanti kalau untuk Ivan, dia kepengen itu pakai kayak baju teluk belanga, tapi bukan yang teluk belanga biasa yang seperti pada umumnya dipakai ya. Maksudnya ini untuk wedding gitu ya, mungkin seperti beskap tapi nanti ada songket teluk belanga dengan saya tawarin topi Melayu mau nggak Van gitu yang tanjak gitu ya. Awal-awalnya sih dibilang aduh kayaknya aku nggak cocok deh kalau pakai tanjak gitu ya. Cuman saya bilang kalau mau Melayunya dapat sih harus pakai tanjak gitu. Dan itu yang karena itu udah menjadi khas dan tradisi Melayu gitu ya. Oke. Dibilang kalau peci aja boleh nggak gitu. Ya oke, aku bilang mendingan kita buat kedua-duanya. Karena biasanya juga bisa berubah konsepnya ya kan. Seiring berjalan mungkin si tanjak itu bisa dipakai juga. akhirnya mau gitu ya. Tapi dibilang sih oke, terserah Kanca gitu. Ya perdebatan selera sih sedikit ada gitu ya antara Ivan dan Citra gitu. Apa yang diakad, mau yang pakai sunting Melayu atau yang di resepsi gitu. Nah, dan akhirnya putusannya? Iya saya tanyakan ke mereka. Nah adat Melayunya ini yang lebih kental nanti ditampilkan di akad apa di resepsi gitu. Yang pastinya di resepsi mungkin secara musik, tarian, terus tradisi-tradisi Melayu yang mereka akan tampilkan, karena Ivan keinginannya itu tradisi Melayunya benar-benar mau ditonjolin gitu. Benar-benar mau kental banget ya. Secara tradisi Melayunya emang dia mau angkat gitu Mbak. Gitu. Dari musiknya, tariannya gitu. Oke, Kanca sendiri sudah berapa, prosesnya udah sejauh mana nih mengerjakan itu semua? Sebenarnya prosesnya baru nih saya mau mengerjakan. Baru juga kemarin saya telepon lagi ke Citra dan Ivan gitu. Gimana nih konsep yang kita udah bahas kemarin, masih ada perubahan nggak gitu? Kalau nggak ada, saya mau garap sekarang karena berhubung kemarin baru sibuk dengan mengerjakan lamarannya Aurel. Jadi ya sekarang baru sempat mengerjakan Ivan dan Citra. Baru start hari ini ya? Baru start hari ini. Tapi pemilihan warna saya udah sama Citra dan Ivan udah ada warna yang udah mereka pilih. Oke, warnanya apa Kak? Kalau untuk akad nikah sih, kalau untuk akad warnanya broken white, warna-warna akad nikah ya pada umumnya gitu. Cuman Ivan tetap dengan konsep busana Melayu, Monica, Citra
itu dengan kebaya modern mungkin dengan sentuhan songket gitu. Itu di akad. Di akad ya. Oke. Kan kita kerjakan akad dan resepsi itu sangat bisa. Sangat bisa ya Kak Anca. Biasanya yang paling sulit apa sih Kak Anca dari customer sendiri? Berapa kali fitting sih biasanya gitu tuh? Yang paling sulit itu mematangkan konsep. Biasanya pengantin itu terlalu banyak referensi yang mereka udah lihat gitu kan. Akhirnya mereka bingung menentukan yang mana gitu. Tapi saya selalu menegaskan bahwa harus fokus gitu. Gitu. Karena ini harus diproses gitu ya. Jadi harus fokus gitu. Nah, biasanya sih saya memang selalu menanyakan ke mereka, yang pertama yang mau diusung apa nih, tradisional atau modern. Kedua, warna yang keinginan kalian itu apa gitu, karena warna sangat menentukan gitu kan selera mereka gitu. Jadi kalau udah diskusi seperti itu sih biasa ngalir. Nah, terkadang kedua orang ini calon pengantin ini selalu ada debat-debat kecil mempertahankan ego dan selera masing-masing gitu, yang kita harus menjadi penengah gitu. Dan akhirnya ketika kita kasih masukan gitu, akhirnya mereka, oh iya udah terserah ke Anca gitu. Dan ini terjadi dengan Kak Ivan dan Citra sendiri? Iya, betul. Tadinya ada debat-debat kecil terus... Ada ya ketika Mama Ivan mau dengan busana seperti ini. Kalau laki-laki sih sebenarnya standar ya, tidak terlalu banyak detail yang diperdebatkan. Paling mereka ya udah warna sama detail pemayatan. Biasa kalau cowok itu nggak mau yang terlalu rame gitu kan, bagian-bagian tertentu aja kalau mau dikasih detail. Tapi kalau cewek itu biasanya mengenai model ya, siluetnya gitu. Jadi sama Mama mau yang seperti ini gitu, siluet dada terutama kalau cewek itu, kalau kita mau bikinkan baju pasti kamu seneng kerahnya, dadanya itu seperti apa modelnya, ya kan? Ada U-neck, V-neck, Sabrina kayak gitu kan. Nah, Irfan menekankan oke, tapi tidak seksi. Seksi itu tidak harus terlalu terbuka ya. Gitu. Berarti sempat ada perdebatan kecil ya Kak Anca ya? Ada, oke. Aku sih menjelaskan Ivan. Jadi Sabrina itu tidak harus terbuka. Kita bisa bikin tidak terlalu rendah gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu Ivan bilang jangan terlalu seksi. Pesannya seperti itu? Iya, karena mungkin tradisi Melayu juga kan Mbak, busananya lebih tertutup. Gitu. Jadi ya menyesuaikan itu. Karena memang sekarang sih konsep wedding, kalau saya membuatkan busana-busana pengantin itu selalu udah cari amannya. Karena memang hampir sebagian besar mereka berhijab, orang tuanya paling enggak ya kan. Jadi ya itu harus kita melihat dari sisi itu juga sih. Kanca sebagai desainer juga, terus ini juga melihat pasangan ini pasti ada feel juga dong Kanca ketika mengerjakan ini. Seperti apa ketika mereka datang Kanca melihatnya? Gini ya, saya juga belum bisa terlalu banyak mengira-ngira seperti apa ya, karena saya mengenal mereka secara personal juga baru ketemu kemarin. Sebelumnya pernah ketemu di acara tapi belum akrab gitu ya. Jadi baru kemarin sih ketika kita ngobrol-ngobrol, ya pasti hanya seputaran persiapan pernikahan mereka gitu. Yang lebih dominan siapa? Apakah Ivannya atau Citranya yang lebih menurut kata Wawan? Seperti tadi Kak Anca bilang, si Ivan meminta pasangannya jangan terlalu tuh, berarti kan iya, tapi hampir sih Mbak rata-rata ya pengantin pria itu selalu ada not kayak gitu. Sebagian besar kebanyakan seperti itu, jangan terlalu seksi ya Mas Anca gitu. Terutama bagian dada. Bagian dada ya. Mas Anca sendiri, Kak Anca sendiri apa sih bisa dibilang hal yang seperti ini dengan mengerjakan waktu 2 bulan lebih dari cukup, atau justru seperti yang Kak Anca bilang kemarin baru mengerjakan 10 hari itu udah? Sebenarnya kalau untuk klien biasa ya yang pada umumnya datang ke sini, kita selalu memberikan tenggang waktu itu sekitar 3-4 bulan. Karena ya bukan selama itu pengerjaannya, tetapi antrian kerjaan di sini cukup lumayan banyak gitu kan. Jadi ya sekiranya ya mereka sudah bisa memutuskan jauh hari gitu, supaya kita lebih aman gitu, tidak dikejar-kejar. Untuk budget sendiri Kak Anca, berkisaran berapa sih kalau boleh tahu? Nggak usah kisarannya aja, di akad segini, kan beda nih akad dan resepsi. Iya sih, untuk busananya ya. Kalau untuk busana sih itu kembali yang di akad, iya,
tergantung pemilihan bahannya sih Mbak gitu. Tapi rata-rata sih ya pasti selalu kita memilih bahan yang sangat berkualitas tentunya. Kalau untuk sepasang ya itu untuk akad di kisaran 50-an. 50-an sepasang. Iya. Kalau untuk resepsi Kak? Untuk resepsi itu bisa sekitar 75 sampai 100. 75 sampai 100. Dan mereka berdua ini akan berapa kali ganti baju Kak? 2 kali akad dan resepsi. Akad dan resepsi. Seberapa antusiasnya sih Kak Anca dari sekarang nih membuatnya? Apa pernah Kak Anca juga membuat yang busana konsep Melayu ini? Oh udah beberapa kali, tapi itu tadi sih konsep Melayu itu tuh sangat meluaskan ketika kita berbicara konsep modern Melayu gitu. Kalau pakem tradisional mungkin sudah ada garis-garis busananya seperti itu, tapi kecenderungan anak-anak sekarang itu mereka senang mengusung tradisional tetapi dengan sentuhan modern gitu. Dari pemilihan bahannya, modelnya, Bahan apa yang akan gitu. nanti Kak Anca berikan? Sebenarnya kan kalau busana tradisional Melayu itu kebanyakan kan biasanya dari bahan songket ya, atau kalau bahan yang kita pakai nanti sih mungkin dari lace. Dari lace, oke. Biasanya berapa kali fitting Kak Anca? Kak Anca udah rancang-rancang? Sketsa sih saya belum buat karena kemarin tuh baru sebatas ngomongin konsep gitu ya. Tapi secara detail-detail gambaran gitu beberapa kita browsing gitu akhirnya oh iya kayak gini gitu. Oke. Itu untuk yang akad. Kalau untuk yang resepsinya Kak Anca? Kalau untuk yang resepsinya karena memang mengusung tema Melayu jadi saya bilang konsep busananya mendingan kita ke Melayu aja gitu. Lebih ke warna yang menonjol apa sih? Melayu itu kan biasanya kuning ya, kuning merah. Iya, secara konsep sih bukan dari colornya yang mereka mau pilih di Melayunya ya. Mungkin konsep busananya itu dari modelnya Ivan dengan peluk belanga, Citra mungkin dengan baju kurung, tetapi baju kurungnya kepengennya sih ya modifikasi. Modifikasi ya. Yang lebih modern, nggak tradisional gitu. Oke, semuanya ini ada ide-ide yang masuk dari kedua pasangan ini atau justru semua menyerahkan ke Kak Anca? Oh enggak, pastinya dari mereka. Karena memang awalnya Ivan sangat berkeinginan besar untuk di weddingnya nanti tradisi Melayu. Sempat gak sih Kak Anca mempertanyakan ini kan bukan pernikahan dia yang pertama ya, otomatis bisa dibilang ini pernikahan yang ketiga untuk seorang Ivan. Begitu juga Citra pernikahan yang kedua gitu kan. Ada yang membedakan atau mungkin atau gimana? Ada cerita dia karena enggak sih, karena memang kan saya tahu ya dari mereka memang udah second married gitu. Jadi kita tidak terlalu membahas masalah itu. Apapun dia tetap ya ini konsep wedding jadi kita ya standar wedding gitu loh busananya nggak dibedakan antara perkawinan yang pertama atau yang sebelumnya atau mungkin ada yang membeda kebetulan sama-sama dengan suku yang sama mungkin lebih seperti itu mungkin bisa dibilang sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya karena memang mereka dari daerah yang asal yang sama gitu jadi paling kesepakatannya tinggal menentukan ini kita yang mau mengusung warnanya sama konsep busananya sih. Yang mana nih yang mau dipakai modernnya yang di akad apa yang di resepsi. Dan ternyata mereka memilih yang di resepsi yang lebih awal-awalnya sih Ivan pengennya yang di resepsi gambarannya tuh yang lebih simple, lebih ringan gitu ya. Tapi ketika kita ngobrolin ternyata dia mau mengusung ada konsep tarian, nyanyian-nyanyian Melayu gitu ya kan, tradisi-tradisi Melayu. Aku bilang kalau itu mau dimasukkan ke acaranya pastinya persepsi gitu. Kalau supaya semuanya lebih terkonsep ya mendingan busana Melayunya yang kita kentalkan di resepsinya gitu. Di resepsinya dan akhirnya mereka berdua setuju dengan idenya kan. Iya. Karena ya kalau mau Melayu ya berarti dengan tradisional Melayu aksesorisnya Melayu gitu ya aksesoris tradisional Melayu itu kan lebih pas gitu dengan busana Melayu.